Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua siswa, dan anak-anak TK SD Kanisius Sengkan, baik yang ada di rumah maupun yang berada di sekolah TK SD Kanisius Sengkan ini. Melalui misa syukur akhir tahun pelajaran 2019-2020 secara live streaming ini, mari kita bersyukur dalam misa ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Bapak, Ibu, dan anak-anak baik yang ada di sekolah maupun di rumah dimohon untuk berdiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Sugeng Enjang Bapak Ibu Guru dan teman-teman terkasih, juga kepada semua anak-anak yang mengikuti misa live streaming ini dari rumah. Sugeng Enjang berkah dalam. Sugeng Enjang berkah dalam. Tiada terasa beberapa saat lagi pembelajaran tahun 2019-2020 akan segera berakhir. Minggu depan kita sudah menerima laporan hasil belajar kita. Pembelajaran sejak bulan Maret sampai Juni harus kita lewati dengan belajar dari rumah. Hal ini dikarenakan sedang membawanya COVID-19 yang mengharuskan kita stay at home. Kita layak bersyukur atas rahmat kesehatan dan perlindungan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi pagi ini bersama-sama, walaupun dalam suasana berbeda. Agar kita layak bersyukur bersama atas tahun pembelajaran yang akan lewat ini, mari kita pertama-tama datang ke hadirat Tuhan. Kita mohon ampun atas salah dan dosa-dosa kita. Kita tundukkan kepala di hadiratnya. Bersama-sama kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, hormat, puji, dan syukur atas segala kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Syukur atas kesehatan dan perlindungan-Mu, sehingga kami bisa merayakan Ekaristi pada hari ini. Kami sampaikan semua doa, syukur, dan penyerahan kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa.
Amin. Kabar selamat kepada Sion. Sabda Tuhan dari kitab Yesaya. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan dengan refrein, Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya, aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa dan tahtanya seumur langit. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Maka akan kubalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi Dia untuk selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem
sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus dan anak-anak yang tercinta. Berkah dalam. Baik, hari ini dengan tema Born to Fight, kita merayakan Ekaristi penutupan tahun ajaran 2019-2020. Ada paling tidak 2 pesan yang baik untuk kita. Orang tua Yesus, Yosef dan Maria, sungguh fight untuk mencintai Yesus. Buktinya apa? 1, mereka tiap tahun membawa anak-anak mereka ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem itu ada pusat ibadah orang Yahudi, yakni Gerizim. Dan Yerusalem ini menjadi kota yang terpenting bagi orang Israel sampai sekarang ini. Maka orang tua Yesus fight untuk memperkenalkan iman yang benar kepada Yesus dan saudara-saudaranya. Yang kedua, orang tua Yesus juga fight untuk apa? Fight untuk mencari Yesus ketika dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mungkin secara naluriah orang tua itu kalau anak-anaknya tidak ada di rumah akan dicari. Dan Yesus persis diketemukan tidak ada di antara kaum keluarga, di antara rombongan orang dari Nazaret. Ketika itulah Maria dan Yosef menunjukkan cinta yang besar kepada Yesus. Seperti adik-adik, tiap pagi ada yang diantar oleh bapak dan ibunya, dijemput juga. Itu sampean seperti Tuhan besarnya, diantar dan dijemput. Itu pagi ini mungkin juga seperti itu. HP-nya disiapkan oleh bapak dan ibu. Kalau mau misal live streaming, padahal kalau gamean enggak. Itu artinya bapak ibu jenengan itu sampean itu adik-adik semua tahu, itu tahu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Yang lain, bapak ibu Yesus, Yosef dan Maria, ketika mendapati Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, kita tahu Yesus adalah Allah. Mereka kembali ke Yerusalem, pergi mencari Allah di rumahnya, di tempatnya, dan mereka menemukan Yesus di sana. Saya percaya tiap hari Minggu adik-adik yang harus tinggal di rumah itu diajak oleh bapak ibu untuk bisa live streaming atau streaming. Ini tanda bahwa bapak ibu adik-adik betul-betul fight untuk memberikan yang terbaik, ilmu dan juga iman. Jadi 2I, ilmu dan iman, ini diperjuangkan oleh orang tua adik-adik sekalian. Yang kedua, born to fight, itu juga digambarkan dalam Yesus yang pada saat itu berumur 12 tahun.
Jadi mungkin seumuran dengan adik-adik sekalian. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus pergi berdiskusi dengan guru-guru iman Yahudi. Dia nggak takut. Dia tanya, dia menjawab, dan di tempat yang sungguh-sungguh luar biasa, di Bait Allah, tempat orang belajar Taurat. Yesus senang sinau sejak awal. Jadi kalau ada yang bilang, oh Yesus nggak perlu sinau, enggak. Yesus yo sinau, pergi belajar ke Bait Allah. Ini yang terpenting. Nah, adik-adik, kita punya situasi tidak menguntungkan. Kalau ditanya, apakah adik-adik masih bersemangat untuk belajar dalam situasi seperti ini? Yesus harus jalan loh. Jalan dari Nazaret sampai Yerusalem. Waduh, itu. Saya naik bis saja dari Nazaret sampai Yerusalem itu, wah, itu setengah hari lebih. Lah, naik melaku kan kecepatannya 100 km per minggu. Lama, itu lama. Ini pasti, sekitar, dikatakan apa? Setelah itu setelah berapa? Seperjalanan itu. Sehari perjalanan jauhnya. Berarti kurang lebih 12 jam mereka jalan, dan Yosef dan Maria harus kembali. Ini di tengah jalan, berarti Yesus menghabiskan sebagai seorang anak kecil, dia harus jalan paling kurang 3 hari untuk belajar di Yerusalem. Fight-nya di situ. Yesus sungguh-sungguh mau belajar. Nah, kita juga sebagai orang-orang yang dituntut belajar, kita dipanggil untuk fight dalam studi ini. Nanti adik-adik boleh tanya, Bapak Ibu guru saya juga ngajar. Sebelum mengajar, saya sinau belajar dulu. Itu untungnya guru itu saya membaca semalam lebih cepat dari kamu. Ya toh? Untungnya guru. Jadi saya juga sinau. Itu guru-guru sinau sebelum mengajar. Ke depan yang bisa bersaing adalah orang-orang yang mau terus belajar. Maka tema yang dibuat sekolah Born to Fight sangat tepat. Yosef dan Maria belajar untuk mengasihi Yesus, memberikan yang terbaik sebagai orang tua. Yesus belajar kebijaksanaan Yahudi ketika Dia Allah hidup di tengah orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita barui iman kepercayaan kita. Di hari saat kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria bersama Bunda kita, mari kita akui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan apa Yesus Kristus, Putranya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara di dalam pembinaan Moses Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang penuh tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari segi akan datang menghadiri cobaan dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah adalah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi TK SD Canisius Sengkang. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan sehingga kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2019-2020 dapat berjalan baik. Kami mohon lancarkanlah pelaporan hasil belajar yang akan kami laksanakan minggu depan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sekolah kami yang melaksanakan
pembangunan. Ya Bapa, semoga proses pembangunan dan pembenahan persiapan pembelajaran new normal di sekolah kami dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelulusan kelas 6, ya Tuhan yang Maha Kasih, syukur kami haturkan atas kelulusan 100% anak-anak kelas 6. Semoga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para biarawan biarawati dan romo paroki kami, ya Bapa, lindungilah para biarawan dan biarawati agar selalu setia pada panggilannya, dan semoga mereka dapat menjadi gembala yang dapat membimbing kami lebih dekat kepadamu. Terkhusus bagi Suster Agnes yang sedang berulang tahun hari ini, semoga berkelimpahan berkat, sehat selalu, dan semoga segala karya diberkati Tuhan serta menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, saat ini bangsa-bangsa di dunia sedang berada dalam suasana pandemi COVID-19. Kami mohon kembali menjalani kehidupan dengan normal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang hadir pada perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, semoga anugerah kesehatan dan kecukupan rezeki Kau limpahkan kepada kami di masa-masa pandemik ini, dan murahkan hati kami untuk berbagi kepada saudara-saudari kami yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu
bersama segala permohonan anak-anak-Mu. Semoga kurban persembahan Kristus yang kami rayakan ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami mewartakan kemuliaan-Mu yang terpantul pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian, sebab seluruh bumi dan segala zaman menyaksikan karya agung belas kasih-Mu ketika Engkau memilih Santa Perawan Maria, hamba-Mu yang bersahaja. Lewat dia, Engkau menganugerahkan kepada kami penyelamat umat manusia, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud memuji Dikau, maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan suka hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, ia mengucap syukur kepada-Mu, memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rubiatmoko, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudari-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dengan bersama rohmu. Anak domba Allah, Yang masuk ke dunia, kasihilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dan datang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya berkata sudah datang ke saya, tetapi sadarlah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa, semoga Ekaristi yang telah kami sambut menjadi kekuatan bagi kami dalam mewantakan kabar sukacitamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai, tapi sebelum kita mengakhiri acara misa live streaming ini, ada penyampaian pengumuman dari kepala sekolah kita. Bu Sri, monggo. Kami mengaturkan banyak terima kasih kepada beliau yang terhormat Romo Stefanus Chandra PR yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu Guru Karyawan TK SD Kanisius Sengkang yang telah mempersiapkan terlaksananya perayaan Ekaristi live streaming pada pagi hari ini. Maka selamat pagi, selamat berkarya, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Teman-teman, anak-anak, Romo hampir lupa memberkati anak-anak. Ya, mari kita mohon berkat Tuhan bagi teman-teman sekalian. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang menimba studi dan pengetahuan darimu melalui SD Kanisius Sengkang ini. Berkatilah mereka, rahmatilah orang tua mereka dengan kesehatan dan berkat-Mu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.